Oke, selamat pagi ya, dan salam puji luhur ya. Ketemu lagi dengan Pak Hengki di mata kuliah eh, bisnis model. Hari ini Pak Hengki akan fokus ke cost structure ya. Ini masalah pembiayaan di dalam BMC ya, bisnis model canvas. Salah satu yang paling sulit untuk dibuat adalah cost structure-nya karena menyangkut tentang biaya-biaya. Buatnya sih gampang ya, tetapi di dalam eh, startup harus perlu menekankan biaya apa yang perlu dibuat dan kira-kira biaya apa yang tidak perlu dikeluarkan ya. Oke, kita tahu bahwa cost structure ini berbicara tentang rincian biaya-biaya yang terbesar. Jadi ibaratnya yang kita pakai adalah yang paling penting yang kita eh, gunakan untuk membuat startup ya. Sehingga untuk apa menjalankan key activities ya, kegiatan umum key activities untuk menghasilkan value proposition ya. Nah, di sini ya Pak Hengki akan menjelaskan dulu bahwa kategori di dalam cost structure ini ada 4 ya. Pertama ada namanya cost driven ya. Ini sensitif terhadap harga bahan baku ya. Jadi kita bicara dengan startup, walaupun ada startup tetap ada namanya bahan baku ya. Karena apa? Startup itu kan macam-macam jenisnya, tidak selalu apa ya berbasis ekonomi kreatif. Mungkin juga ada yang masih konvensional tetapi di IT-kan menjadi sebuah startup gitu. Yang kedua ada namanya value driven ya. Yang kedua namanya value driven. Nah, di value driven ini yang nomor 2 ini perusahaan tidak terlalu memikirkan harga bahan baku karena yang dijual adalah nilai atau seni atau status atau gaya hidup di masyarakat. Nah, itu udah jelas ya. Jadi Pak Hengki bilang yang pertama ada cost driven ya, yang kedua ada value driven. Makanya di dalam startup itu tidak hanya selalu yang dijual barang, bisa juga sebuah nilai, seni, status atau gaya hidup. Kemudian ada 3, yang nomor 3 itu namanya fixed cost, ya biaya-biaya tetap yang muncul dan tidak tergantung pada jumlah produksi. Contohnya, waktu Anda membuat startup, pasti Anda misalnya perlu membuat aplikasi, itu adalah biaya tetap yang nggak bisa kita hindarkan. Kemudian ada namanya biaya-biaya pembuatan misalnya gedung ataupun sewa gedung itu juga udah fixed cost ya. Kemudian yang nomor 4 ada biaya yang muncul bervariasi sesuai dengan jumlah yang diproduksi. Nah, ini variable cost ya, tergantung kalau kita produksinya banyak atau tenaga yang diperlukan banyak, maka pengeluaran juga yang dikeluarkan banyak. Contohnya Pak, ini kasih contoh ya. Contohnya variable cost, misalnya kita ingin membuat startup misalnya tentang pengajaran online. Semakin banyak yang orang gunakan aplikasi kita, otomatis pengajarnya atau gurunya juga kita perlukan semakin banyak. Nah, itu namanya variable cost. Oke. Nah, dari sini dari kategori di dalam cost structure ya, bahwa kita tahu bahwa di dalam cost structure ini dalam BMC dilambangkan dengan seperti laporan keuangan ya. Kita sudah tahu simbolnya seperti ini. Kemudian contohnya ya, contohnya adalah seperti berikut ini. Ya, tunggu Pak Egi share lagi. Oke, ya. Cost structure bicara tentang biaya, ya, biaya. Nah, mengapa dibuatkannya cost structure? Ya, pertama, untuk menemukan kebocoran-kebocoran keuangan di dalam sebuah perusahaan, makanya diperlu rincian untuk kira-kira pengeluaran yang penting apa dan yang tidak penting apa. Itu kenapa munculnya cost structure ini. Yang kedua, menjalankan biaya usaha yang efektif dan efisien. Jangan kita ada punya dana 1 miliar, tiba-tiba yang keluar setelah tanpa hitung-hitungan, tiba-tiba keluarnya 1,5 miliar. Yang ketiga, otomatis untuk meningkatkan sasaran keuntungan. Ya, itu adalah mengapa cost structure itu penting. Nah, cost structure ya
tetap ada dibagi menjadi 3 macam. Kalau tadi kan kategori-kategorinya, dan ini adalah dibagi menjadi 3 macam. Ada cost of capital, memang biaya untuk modal utama. Yang kedua ada cost of goods sold, ya. Yang ketiga adalah operational expenses, beban operasional, ya. Nah, dari sini kita udah jelaskan bahwa biaya ini kan ada 2 macam, ya. Ada biaya tetap, ada biaya variabel, ya. Biaya tetap ini berhubungan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan secara tetap walaupun jumlah produksinya sedikit. Dan kemudian ada biaya variabel. Jadi biaya variabel ini tergantung jumlah produksi dalam sebuah model bisnis, ya. Jadi biaya variabel banyak. Kalau misalnya tadi Pak Hengki contoh, kalau kita buat startup tentang untuk pembelajaran online, tiba-tiba banyak yang daftar ke kita. Otomatis juga tenaga pengajar yang kita perlukan juga makin banyak. Itu salah satu contoh biaya variabel. Nah, fixed vs variable cost, ya. Ini harus pertama adalah struktur biaya perlu dikelola dengan baik. Kita sudah tahu bahwa fixed itu artinya apa? Tetap, ya. Contohnya misalnya gaji karyawan, sewa gedung itu kan tetap. Tiap bulan tuh udah tahu berapa pengeluarannya, ya. Jadi fixed cost ini, biaya tetap ini harus dikelola dengan efisien, ya. Gitu loh. Karena apa? Kadang-kadang ada munculnya variable cost yang tidak terduga nanti, ya, itu. Nah, ini adalah bisnis model kanvas, ya, yang Pak Hengki ceritakan dari pertemuan pertama sampai sekarang. Nah, sekarang kita akan menuju ke contoh, ya, contoh untuk cost structure. Nah, ini contohnya adalah kita membuat e-commerce di bidang UMKM, jadi menjual produk-produk UMKM, ya. Jadi sini ada cost structure-nya, misalnya ini adalah kita membuat website. Otomatis kalau kita membuat website, pertama cost structure-nya digunakan untuk biaya infrastruktur, ya, seperti apa? Ada biaya internet, ada listrik, yang terpenting ada pembuatan websitenya, itu yang paling penting, ya. Yang kedua ada biaya domain hosting, ada biaya pemasaran dan promosi, gaji karyawan, sewa gedung dan sebagainya, itu adalah cost structure, ya. Oke, jadi untuk pada hari ini kemudian adik-adik coba membuat cost structure pada ide, ya, startup yang ingin dibuat, ya, gitu. Nanti kita sama-sama koreksi dan sama-sama kita belajar dari cost structure ini, ya. Oke, demikian untuk minggu ini, ya. Nanti kita akan ketemu lagi di minggu depan, ya. Terima kasih dan salam budi luhur.